Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-129 ini, kita menyampaikan terkait dengan peringatan yang dilakukan oleh seluruh dunia di tanggal 29 September ini. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali di antara kita, khususnya yang bergerak di dunia kesehatan, benar-benar memahami dan benar-benar mengikuti dan sekaligus mensosialisasikan bahwa tanggal 29 September itu diperingati sebagai Hari Jantung Dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, mengapa tanggal 29 September ini diperingati sebagai Hari Jantung Dunia? Itu pada dasarnya adalah dimulai dari sejak tahun 1999. Kebetulan ada kolaborasi antara WHO, World Health Organization yang dari PBB itu, kemudian ada juga yang namanya WHF atau WHF ya, yaitu World Heart Federation atau Federasi Jantung Dunia. Nah, Federasi Jantung Dunia ini yang waktu itu diketuai oleh Dr. Luna itu mengusulkan atau sangat prihatin terkait dengan banyaknya manusia di dunia ini yang meninggal dunia disebabkan oleh jantung. Nah, bahkan menurut informasi dari berbagai penelitian, itu ternyata bisa dikatakan 1 tahun itu manusia meninggal dunia itu yang disebabkan oleh jantung itu sekitar 18,6 juta. Artinya memang sangat-sangat banyak. Dan oleh para dokter, oleh para ilmuwan kesehatan itu dianggap sebagai penyebab sehingga manusia menjadi penyebab atau salah satu penyebab yang paling besar terkait dengan manusia itu meninggal dunia. Meskipun dari kita kalau di dalam Islam tetap apa yang mencabut nyawa adalah malaikat Israel atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ketika seseorang itu mengalami penyakit jantung, kemudian tidak bisa bernafas, kalau begitu, atau jantungnya atau darahnya darahnya sudah tidak bisa dipompa lagi melalui jantung itu, kemudian tidak bisa beredar di seluruh tubuhnya, maka akan menjadi berhenti peredaran darahnya menjadi berhenti dan itu yang menyebabkan yang menjadikan manusia itu meninggal dunia. Itu adalah dalam dunia medis ya, dalam dunia medis. Namun demikian kalau di dalam kita di dalam keilmuan keislaman klasik itu tetap semuanya adalah atas izin atau atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada juga manusia yang sudah divonis menderita penyakit jantung, itu pun ada juga yang lama banget, artinya lama banget belum meninggal dunia, bertahun-tahun bahkan bertahun-tahun. Nah, memang terkait dengan kematian ini sebuah misteri dan itu eh, hanya milik Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana dan dalam kondisi apapun ya. Itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita sebagai umat Islam itu tetap harus mengupayakan agar kita tidak menderita penyakit jantung.
Nah, kembali ke tanggal 29 September ini, eh, jantung itu sendiri memang tadi kan kita sampaikan bahwa ada Federasi Jantung Dunia. Nah, yang kita kenal dengan istilah World Heart Federation. Nah, jantung itu bahasa Inggrisnya itu heart. Nah, biasanya heart itu dilambangkan dengan hati ya. Memang orang Indonesia itu ketika mengartikan heart itu sebagai hati ya. Padahal hati dan jantung itu berbeda menurut teman-teman biologi ya. Kalau ilmuwan biologi atau yang mempelajari tentang organ manusia antara jantung dan hati itu berbeda. Meskipun demikian, heart itu kalau orang Indonesia heart itu selalu diartikan sebagai hati, padahal yang benar heart itu adalah jantung. Sehingga muncul Federasi Jantung Dunia atau World Heart Federation. Demikian juga ketika kita melihat dari bahasa Arab ya, Bapak Ibu ya, ternyata hati dan jantung itu bahasa Arabnya sama, yaitu kolbun. Ya, kolbun. Memang kolbun itu biasanya diarahkan ke hati kalau di Indonesia ya. Jadi heart, kolbun, heart itu bahasa Inggris, kolbun itu bahasa Arab. Nah, itu biasanya diartikan sebagai hati. Padahal heart dan kolbun itu eh, menurut bahasa yang benar itu adalah jantung. Namun demikian, kita tidak membeda-bedakan itu. Pada intinya adalah jantung dan hati itu merupakan organ yang sangat penting bagi manusia. Nah, terkait dengan peringatan Hari Jantung Dunia ini yang disepakati di tanggal 29 September ini, itu mempunyai maksud agar manusia di seluruh dunia itu memahami akan arti pentingnya kesehatan jantung. Nah, kesehatan jantung itu menurut para dokter itu intinya adalah meninggalkan makanan-makanan yang kalau makanan-makanan yang kurang baik ya, misalnya alkohol, ya kan, minum alkohol, narkoba, macam-macam itu patut dihindari, ya, patut dihindari. Demikian juga dalam studi keislaman ya, dalam keislaman klasik memang makanan-makanan yang tidak halal itu biasanya membahayakan bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, terkait dengan himbauan para dokter, para sarjana kesehatan masyarakat atau Kesmas ya, kesehatan masyarakat itu perlu menjadi perhatian kita semua. Nah, salah satu dari cara untuk mempertahankan kesehatan jantung itu adalah berolahraga atau kita melakukan aktivitas. Jangan sampai dalam satu hari satu malam kita tidak bergerak sama sekali atau istilah anak sekarang istilahnya mager, malas gerak. Nah, itu sebenarnya ketika kita bergerak, kita beraktivitas, maka jantung kita itu akan memompa darah kita. Ketika jantung itu mampu memompa dan itu bisa memompa secara normal, maka peredaran darah kita pun juga akan berjalan secara normal. Nah, eh, kalau teman-teman ahli biologi, perbedaan jantung dan hati itu perbedaan jantung dan hati itu apa? Jadi kalau jantung itu terkait dengan darah, peredaran darah, tetapi kalau hati itu terkait dengan racun yang masuk di tubuh kita. Jadi eh, racun yang yang masuk di tubuh kita itu kemudian dinetralisir oleh hati itu. Jadi sebenarnya dua-duanya itu memiliki fungsi yang sama, yaitu membersihkan atau menetralkan atau menormalkan. Kalau jantung fungsinya adalah menormalkan darah,
yang mungkin sebelumnya tercemar atau kena virus atau macam-macam, kemudian ketika dipompa di jantung, kemudian ketika keluar lagi dari jantung, itu berupa darah yang segar, darah yang sehat. Demikian juga hati ya, hati itu ketika ada racun yang masuk di tubuh kita, kemudian dinetralisir oleh hati sehingga menjadi bahan-bahan yang dibutuhkan oleh manusia dan itu tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Jadi pada dasarnya memang istilah kolbun, istilah hot itu yang di Indonesia selalu diartikan sebagai hati, padahal di dunia sana hot dan kolbun itu diartikan sebagai jantung. Menurut kita itu bukan satu masalah yang sangat krusial ya, bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan karena sama-sama merupakan organ manusia yang maha penting ya, maha penting karena kesehatan hati, kesehatan jantung itu menjadi sangat penting bagi manusia dan itu sangat menentukan eh, katakanlah kesehatan dan eh, kesehatan dan ketidaksehatan manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu sekali lagi pada forum ini kita sampaikan bahwa pada tanggal 29 September di tahun 2022 ini kita ketahui sebagai Hari Jantung Dunia. Jadi masyarakat di dunia sekarang ini sedang merayakan atau memperingati Hari Jantung Dunia dengan harapan seluruh manusia yang ada di dunia ini menyadari akan arti pentingnya kesehatan jantung dan hati atau kesehatan jantung kita. Karena menurut penelitian, menurut beberapa referensi, itu ternyata memang penyakit jantung itu oleh para dokter itu dianggap sebagai penyebab nomor satu kematian di dunia. Nah, oleh karena itu sangat pas kiranya ketika kita sebagai umat Islam dengan posisi apa darul mafasid muqaddaman ala darul masoleh, maka kita perlu hindari ya, kita perlu hindari makanan-makanan yang yang tidak halal, makanan-makanan yang tidak halal dan tidak toyib, nah, tidak halal dan toyib. Karena biasanya yang tidak halal dan tidak toyib itu biasanya itu mengandung racun atau mengandung hal-hal yang kurang baik bagi kesehatan manusia. Nah, setelah kita menghindari hal-hal yang atau menghindari untuk mengkonsumsi barang-barang yang tidak halal dan tidak thayyib, maka kemudian kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif ya. Jadi tidak selalu marah-marah, tidak selalu murung, tidak selalu berpikir negatif, tidak selalu suudzon ya. Nah, itu semua sangat berpengaruh terhadap kesehatan jantung dan hati kita. Sehingga ada istilah patah hati, sakit hati, dan macam-macam itu. Semua itu meskipun itu secara psikologis itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan jantung dan hati secara fisik. Karena memang yang namanya manusia itu antara jasmani dan rohani tidak bisa dipisah, antara psikis dengan fisik, nah, itu tidak bisa di. Oleh karena itu sekali lagi kita peringati Hari Jantung Dunia ini dengan satu menghindari makanan-makanan yang tidak halal dan tidak toyib. Yang kedua, kita menghindari prasangka-prasangka buruk, kondisi-kondisi buruk yang mengganggu suasana hati kita. Kemudian yang selanjutnya, kita perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang positif seperti bergerak, berolahraga, kemudian berbicara dengan baik sama orang lain, itu semua akan membantu terpeliharanya kesehatan jantung dan hati kita. Semoga saja kita semua selalu sehat dan
mudah dan ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian kita sampaikan atau kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.